Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hairi Ramadan, NIM 170411100099. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah program tentang PageRank. Untuk PageRank sendiri adalah sebuah algoritma yang telah dipatenkan yang berfungsi untuk menentukan suatu situs atau halaman mana yang lebih penting atau populer. Ya, sebuah situs atau halaman akan semakin populer jika semakin banyak situs atau halaman lain yang meletakkan tautan yang mengarah ke situs tersebut. Ya, untuk sekilas backgroundnya seperti itu. Untuk programnya, di sini kita butuhkan beberapa file. 4 file ini adalah file-file yang akan kita gunakan untuk melihat hasil PageRank nanti secara visual. Yang utama nanti yang akan dibuka adalah force.html ini. Di dalamnya akan include d3v2.js, force.js, dan akan dipercantik juga dengan force.css ini. Oke, yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah PageRank.python. Di sini seperti biasa, yang perlu kita siapkan pertama kali adalah beberapa library di sini yang akan digunakan, yaitu SQLite 3, urllib.error, SSL, kemudian urllib parse, kita import URL join, URL parse, dan URL open. Oke. Kemudian kita juga butuh beautiful soup di sini untuk membaca untuk scraping dari halamannya. Ya, mungkin beberapa dari library ini perlu kita install terlebih dahulu seperti urllib ini dan beautiful soup. Oke, selanjutnya di sini saya buat sebuah kelas dengan nama rank. Ya, nanti kelas ini yang akan digunakan untuk menghitung PageRank-nya. Oke, di sini kita butuhkan beberapa variabel global, variabel yang akan digunakan di dalam kelas ini, yaitu yang pertama ada self.connection. Ini untuk membuka koneksi ke SQLite yang akan kita buat. Di sini code-nya SQLite3.connect. Ini nama dari file SQLite-nya. Nah, untuk ketika filenya belum ada, ya kita bisa lihat di sini tidak ada file website.sqlite, maka dia akan secara otomatis mengenerate atau membuat file SQLite-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat kursor. Di sini kursor kita ambil dari connection.cursor. Oke, kursor ini nanti digunakan untuk melakukan eksekusi kode-kode SQL atau query. Oke, kemudian ada juga self webs. Ini adalah list yang nantinya kita akan gunakan untuk diolah list ini, berisikan website-websitenya. Kemudian ada GTX. Ini adalah akan diisi dengan SSL, default konteksnya dari SSL. Oke. Selanjutnya, untuk main programnya di sini ada di dev main, dia akan memanggil beberapa metode sebagai proses dari PageRank ini nantinya. Ya, sebelum bahas ini, saya akan bahas dulu cara pemanggilannya di sini di bawah. Kita perlu membuat sebuah objek terlebih dahulu. Di sini saya beri nama PR, diambil dari kelas rank. Kemudian dari PR kita akan panggil main. Ya, main adalah main program dari kelas tersebut. Oke, kembali lagi ke metode main. Di sini yang pertama dipanggil adalah
this SSL. Metodenya this SSL ini, metode ini akan dipanggil pertama kali. Di sini akan melakukan konfigurasi untuk program agar mengabaikan SSL error. Ya, di sini pertama kita ubah check hostname dari CTX. Check hostname-nya menjadi false. Ya. Kemudian kita ubah verify modenya menjadi none. SSL.cert null. Oke, ini untuk mengabaikan SSL error. Selanjutnya kita perlu memanggil ini create table. Ini kita akan buatkan sebuah tabel dari database. Ya, di sini pertama 3 baris ini akan digunakan untuk mendrop tabelnya. Ketika tabel pack, link, dan web sudah ada, maka akan di drop terlebih dahulu dan kemudian akan dilakukan pembuatan tabel. Create tabel jika belum ada packs. Kemudian yang pertama adalah integer, di sini nilainya primary key. Kemudian ada URL, ada HTML juga, error, old rank, dan new rank. Ini untuk proses perhitungan nanti, old rank dan new rank. Kemudian eksekusi lagi, kita buat tabel lagi untuk link. Ya, di sini ada from ID integer, kemudian ada to ID juga integer. Keduanya unik, to ID dan from ID-nya. Oke. Yang ketiga kita buat lagi tabel untuk webs. Oke, di sini ada URL, isinya teksnya teks unik. Ya, isinya hanya URL saja di dalam tabelnya. Oke, saya coba run dulu. Oh iya, jangan lupa untuk menyediakan koneksinya, koneksi internet. Ini tidak connect. Oke, connecting. Saya run di sini. Oke, dia akan langsung ke database sudah dibuat. Karena di sini tidak ada print. Nah, print ada di sini inputnya. Database sudah dibuat, kemudian tekan enter untuk melanjutkan pengecekan URL. Kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan check input. Ya, dari sini check input. Nah, di sini kita akan execute terlebih dahulu. Select ID URL from pics, di mana HTML-nya tidak null dan error juga tidak null. Error tidak null. Kemudian di order secara random, limitnya 1. Oke. Selanjutnya di sini ada row. Kita buat variable row. Isinya adalah kursor fetch1. Oke. Nah, di sini kita cek dulu kondisinya jika row-nya tidak none atau tidak kosong. Jika row-nya adalah none atau kosong, maka kita akan masukkan web URL atau enter saja. Nah, di sini kita bisa masukkan website yang akan kita proses, kita olah, atau kita bisa langsung enter dan oleh program akan dicek. Jika kita langsung enter, maka panjang start URL-nya adalah kurang dari 1 atau 0, tidak ada isinya. Kemudian start URL-nya akan di-set ke halaman yang saya miliki di sini, http proposalliance.blogspot.com. Ini suatu halaman yang pernah saya buat dulu. Nah, ini ketika kita tekan enter, maka kondisi pertama ini akan dijalankan. Nah, ketika user menginputkan sebuah halaman dan berakhiran dengan slash, maka slash itu akan dihilangkan. Di sini start URL-nya yang paling belakang akan dihilangkan. Oke. Selanjutnya variable web akan diganti nilainya dengan start URL. Oke. Di sini ada ketika start URL-nya berakhir dengan
.htm atau .html, maka kita akan cari slash terakhir, diletakkan dalam variabel post, kemudian kita akan ambil nilai sebelum slash tersebut. Jadi misalkan di sini ada slash, ya kita akan ambil dari sini ke belakang. Oke. Di sini saya enter ya, langsung kita akan gunakan website ini. Oke, data berhasil ditambahkan. Ya, di sini setelah pengecekan yang terakhir belum saya bahas. Jika panjang webnya lebih dari 1 atau kita inputkan halaman, maka di sini akan kita execute kode SQL insert atau ignore. Kita tambahkan atau abaikan. Nah, ketika error, maka kita akan abaikan. Ke dalam website, tabelnya webs, URL-nya bernilai di sini variable web. Kemudian selanjutnya kita tambahkan atau ignore juga ke halaman, ke tabel pic, URL-nya HTML dan newrank nilainya. Untuk URL-nya kita akan gunakan start URL, kemudian HTML-nya 0 dan newrank-nya 1. Ini rank terbawahnya 1. Nah, selanjutnya kita akan commit connection-nya .commit. Oke. Kemudian di sini inputkan data berhasil ditambahkan, tekan enter untuk melanjutkan. Oke. Di sini setelah kondisi tersebut selesai, kita akan panggil serve.getURL. Di sini kita akan melakukan eksekusi select URL from webs. Ya, kemudian dilakukan looping untuk row di dalam kursor, ya. Kemudian self webs akan di-append, ditambahkan dari nilai row pada indeks 0. Indeks 0-nya apa? Adalah indeks 0 itu URL. Kemudian dikonversi ke string. Kemudian di-append, ditambahkan ke webs yang sudah kita sediakan di sini webs. Ya, kemudian di sini akan kita cetak halaman websnya. Oke, saya tekan enter. Nah, halaman webnya setelah dicetak HTML, HTTP, robust.aliansi.blogspot.com. Oke, di sini untuk input untuk pemisahnya, website berhasil ditambahkan ke dalam list. Tekan enter untuk melanjutkan. Oke, proses selanjutnya adalah setelah cek input, kita akan berjalan ke proses. Ya, proses ini adalah untuk memproses halaman-halaman yang berada dalam website yang sudah kita inputkan. Dan di sini proses. Nah, ini proses. Pertama kita masukkan banyak halamannya. Berapa banyak halaman yang akan kita olah. Nah, ya, di sini saya enter dulu. Nah, di sini muncul ya. Kemudian kita masukkan 5. Dia akan memproses. Ya, pertama kita buat variabel mulai, nilainya true. Kemudian jika panjang dari many kurang dari 1, nah ketika kita inputkan dan nilainya kurang dari 1 atau langsung di enter, maka mulai akan bernilai false, sehingga nanti looping tidak akan berjalan karena mulainya false. Kemudian selain itu many akan diganti nilainya menjadi konversi dari many itu sendiri. Oke. Selanjutnya di looping kita cek dengan mulai di sini. Ketika mulainya true akan berjalan. Nah, jika many kurang dari 1, maka break. Ketika kita inputkan 0, maka akan berhenti. Oke. Selanjutnya many akan dikurangkan dengan 1. Oke. Kemudian di sini self cursor
execute, kita select ID URL dari pix, dimana HTML-nya tidak null, HTML-nya adalah null dan errornya juga null, ordernya random, limitnya 1. Oke. Kemudian pertama kita coba dulu try. Untuk row adalah nilai dari fetch dari kursor, atau datanya dari kursor akan diletakkan di row. Kemudian untuk form ID adalah row index 0. Ya, karena di sini index 0-nya adalah ID. URL-nya adalah row index pertama. Di sini URL index pertama. Oke. Selanjutnya akan di print from ID, URL, dan N-nya. Print selanjutnya akan ditampilkan di sebelahnya. Jadi ini yang akan ditampilkan. From ID-nya adalah 1. Oke. Kemudian URL-nya ini blogspot.com, dan ini akan di-paste selanjutnya adalah yang akan di-print selanjutnya. Oke, ketika try ini gagal, maka di sini akan ditampilkan tidak ada halaman HTML yang dapat diambil. Bagian ini biasanya berjalan ketika kita tidak menginputkan atau tidak ada HTML yang bisa diproses sama sekali. Maka loopingnya akan langsung berakhir. Kemudian di sini selanjutnya kita akan execute lagi. Kita hapus dari link di mana from ID-nya adalah from ID ini, from ID yang ada di dalam pix. Kita hapus dulu karena ini masih baru mulai. Oke. Selanjutnya kita coba lagi try. Kita buka dokumen. Dengan variabel dokumen kita isikan URL open, kita buka URL, konteksnya adalah self.ctx. Oke, kita sudah buat tadi di atas ctx dan sudah disable juga untuk SSL errornya. Oke, selanjutnya dari HTML akan membuka dokumen, dia baca dokumennya dari dokumen. Oke. Jika dokumen.getCode tidak sama dengan 200, maka akan di-print error di halaman dokumen getCode. Kemudian kursor akan mengeksekusi, kita akan update errornya dari pix, dan errornya akan diupdate menjadi dokumen getCode untuk URL-nya, di mana URL adalah URL yang sekarang diproses. Oke. Selanjutnya, jika teks atau HTML tidak sama dengan dokumen.info.getContextType, di sini kita akan print mengabaikan halaman teks atau HTML. Kemudian kita akan langsung eksekusi delete from pix, di mana URL-nya adalah URL yang sekarang diproses. Oke. Kemudian kita akan commit. Oke. Nah, setelah commit kita akan lakukan continuous. Ketika ketika kondisi ini terpenuhi, kita akan continuous. Continuous di sini berfungsi untuk statementnya akan berakhir di sini dan akan melanjutkan looping ke selanjutnya, sehingga nanti yang di bawah ini tidak akan terbaca. Nah, ketika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan print panjang HTML-nya, kemudian print yang selanjutnya akan diletakkan di sebelahnya. Ya, jadi ini yang 142580 adalah panjang dari HTML. Oke, yang 33 akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan menginisialisasi Beautiful Soup dengan soup HTML parser. Ya kan? Untuk try ini, exceptnya di sini ada 2. Yang pertama, ketika keyboard interrupt, kita akan print ini untuk enter dulu. Kemudian print program
terganggu. Ya, ketika prosesnya lama sekali kadang akan diinterupsi dengan menekan tombol di keyboard, maka proses akan langsung berhenti, looping ini akan langsung berhenti. Kemudian di sini except yang terakhir adalah tidak mendapatkan halaman, maka akan dieksekusi update, errornya akan diubah menjadi -1. URL-nya adalah URL yang saat ini diproses. Kemudian dilakukan commit. Kemudian kita continuous lagi untuk looping selanjutnya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan insert atau ignore ke dalam pix untuk URL HTML dan newRank. Nilai dari URL-nya adalah URL saat ini. Kemudian HTML-nya 0 dan newRank-nya masih tetap 1. Kemudian kita akan update dari pix di mana HTML kita set HTML-nya jadi memory view dari HTML ya, untuk set HTML-nya. Kemudian URL-nya adalah URL yang saat ini diproses. Oke, kemudian kita lakukan commit. Oke, selanjutnya kita akan ambil tag yang ada di dalam HTML-nya. Oke, teksnya inisialisasi dulu variable text. Di sini kita akan gunakan soap untuk tag A. Ya, kemudian kita hitung count. Pertama count-nya akan diberi nilai 0. Kemudian dilakukan looping untuk tag in text. Setiap tag di dalam teks A ini. Ketika ada tag ref di sini, variable ref-nya adalah tag.get ref, kemudian non. Ya, ini untuk mengambil nilai dari ref di dalam tag. Jika ref-nya adalah non, maka continuous akan dilakukan looping selanjutnya. Oke, untuk up di sini variable up adalah URL parse dari ref. Jika panjang dari up.scheme kurang dari 1 atau kosong nanti nilai dari up-nya, maka ref adalah URL join dari URL, akan digabungkan nilai dari URL dengan nilai dari ref. Oke. Di sini selanjutnya akan dibuat variabel ePost. EPost adalah nilai dari ref, kita cari pagar atau hashtag di dalam refnya. Oke. Selanjutnya, jika ePost lebih dari 1, maka ref adalah ref nilai sebelum ePost. Jika ref berakhir dengan .png atau .jpg atau GIF, maka continuous. Kita akan looping ke selanjutnya. Oke. Jika ref-nya berakhir dengan slash, maka akan diambil nilai sebelum slash. Kemudian kondisi yang terakhir, jika panjang dari ref kurang dari 1, maka di continuous, di looping selanjutnya lagi. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan cek untuk URL pada web lain. Apakah URL tersebut digunakan di website lain? Pertama, fontnya adalah false. Nah, di sini kita akan looping untuk web di dalam webs. Webs adalah nilai yang kita modifikasi tadi di awal. Kemudian, jika ref dot start with web dimulai dengan web, web itu ini nilai dari webs. Nah, ketika ref-nya dimulai dengan ini di depannya, maka telah ditemukan font menjadi true. Kemudian break. Looping ini akan berhenti. Oke. Di sini jika belum ketemu, maka continuous. Akan dilanjutkan.
Jadi kalau sudah ketemu, maka ini akan dilempatin. Nah, kita akan eksekusi kode SQL lagi, insert atau ignore ke dalam pig untuk URL, HTML, dan new rank values. Untuk nilai dari URL-nya adalah ref, kemudian HTML-nya 0, dan new rank-nya adalah 1. Oke. Kemudian count akan bertambah, count plus 1. Kemudian self.connection, kita commit code-code yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan eksekusi lagi. Kita select ID dari page, di mana URL-nya adalah URL saat ini. Di mana URL-nya adalah ref, limitnya 1. Kemudian kita coba untuk row adalah fetch 1 dari kursor. Kemudian to ID adalah row indeks 0. Jadi to ID-nya akan diisi dengan ID ini. Oke. Except-nya akan di print could not retrieve ID. ID tidak dapat didapatkan. Kemudian di continuous. Nah, ketika try ini jalan ya, selanjutnya kita akan eksekusi insert atau ignore ke dalam links from ID to ID nilainya. Nah, di sini nilainya from ID-nya dari variabel from ID dan to ID-nya dari variabel to ID. Oke. Kemudian kita akan print count. Ya, count ini jadi akan ditampilkan di sini. 33 ini adalah count-nya. Oke. Setelah dia akan looping terus menerus, ya ini sampai selesai, sampai 5 kali. Di sini. Kemudian di sini akan di print enter untuk memberi jarak ke proses berikutnya. Ya, sampai di sini database sudah terbuat. Di sini website SQLite sudah selesai dibuat. Oke. Selanjutnya yang akan dijalankan adalah self.ranking. Kita akan menghitung PageRank-nya di sini. Oke. Yang pertama adalah tekan enter untuk memulai perhitungan PageRank. Enter. Kemudian kita perlu masukkan jumlah iterasi di sini. Sebelum itu, saya jelaskan dulu. Di sini kita perlu eksekusi terlebih dahulu. Select from ID, from links. Diambil from ID dari links. Kemudian di sini kita buat variabel from IDs. IDs. Semua ID akan ditampung di list ini. Dilakukan looping untuk row di dalam self cursor. Ya, untuk setiap ini akan diambil dan dimasukkan ke dalam IDs. Akan di-append row indeks 0. Setiap ID-nya akan dimasukkan ke dalam sini. Oke. Selanjutnya kita akan dapatkan juga ID yang menerima PageRank. Di sini akan dibuat variabel to ID, to IDs. Bentuknya juga list. Kemudian ada links juga, bentuknya list. Oke. Selanjutnya kita eksekusi, kita ambil select from ID to ID dari links. Nah, untuk row di sini loopingnya. Untuk row di dalam kursor. Jadi setiap row from ID akan di-set dari row pada indeks 0. Indeks 0 to ID-nya akan diambil, diganti nilainya menjadi row indeks ke 1. To ID. Nah, di sini jika from ID sama dengan to ID, maka continuous akan dilanjutkan ke looping berikutnya. Jika from ID tidak dalam from IDs, continuous juga. Kalau masih belum ada di sini di from IDs, maka continuous. Jika to ID tidak dalam from IDs, continuous juga. To ID belum ada di from IDs. Kemudian di sini links akan di-append, ditambahkan row.
row dimasukkan ke dalam links. Kemudian jika toID tidak dalam toIDs, toID belum ada di dalam toIDs. toIDs ini masih kosong untuk awal. Nah, maka di sini toIDs akan ditambahkan nilainya dengan toID. toID dimasukkan ke dalam toIDs. Oke. Sampai sini nilai ID yang menerima backrank sudah didapatkan. Selanjutnya mendapatkan backrank yang terakhir untuk yang terkuat koneksinya. Penentuan yang terkuat. Penentuan yang terkuat atau paling penting. Kita buat terlebih dahulu dictionary di sini. Namanya adalah preference. Untuk node di dalam from IDs, kemudian setiap looping kita akan lakukan eksekusi new rank dari pick di mana ID adalah node dikonversi ke string. Oke. Row adalah self cursor dot fetch one. Kemudian preference pada key node akan dimasukkan nilai row index ke 0 atau new rank-nya dimasukkan ke dalam preference. Oke. Selanjutnya iterasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam sini. Iterasi, kita perlu inputkan, masukkan jumlah iterasi terlebih dahulu. Many adalah 1. Oke. Jika iterasinya lebih dari 0, panjang iterasi, inputan iterasi lebih dari 0, maka many adalah nilai dari iterasi yang dikonversi ke integer. Oke, kita coba masukkan dulu 5. Oke, ini hasil prosesnya. Kemudian di sini jika panjang dari preference kurang dari 1, maka di sini di print tidak dapat dilakukan backrank. Silakan cek data, karena di sini kemungkinan datanya belum ada, sehingga preference-nya kurang dari 1. Oke. Selanjutnya proses rankingnya, looping ya, untuk i di dalam rank many. Ya, dari banyaknya many, di sini many ada 5, maka di sini loopingnya adalah 5 yang akan dihasilkan. Di sini dibuat lagi next rank. Bentuknya dictionary, total adalah 0 dulu terlebih dahulu di awal. Kemudian di sini untuk node, ini node adalah key-nya, dan old rank nilainya sebagai old rank dari preference. Preference kan dictionary. Kemudian di sini total adalah nilai dari total ditambah dengan old rank atau rank yang sebelumnya. Maka next rank di sini pada key node diberi nilai 0.0. Oke, selanjutnya kita cari outbound link-nya dulu. Looping lagi untuk node, key-nya node, dan nilai old rank dari preference. Kita buat sebuah variabel give IDs atau ID yang diberikan di sini dalam bentuk list. Kemudian dilakukan looping lagi untuk from ID to ID di dalam links. Ya, jika from ID tidak sama dengan node, maka continuous atau looping berikutnya. Jika to ID tidak dalam to IDs, maka di continuous juga, akan di looping ke selanjutnya. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka give IDs akan di append, ditambahkan nilai to ID atau to ID ini akan dimasukkan ke dalam give IDs. Ya, setelah looping ini selesai, kita lanjutkan dengan kondisi jika give IDs kurang dari 1, maka di continuous
atau dilanjutkan ke looping berikutnya, looping ini. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka di sini ada amount. Nilainya adalah old rank dibagi panjang give IDS. Oke. Selanjutnya kita looping lagi untuk ID di dalam give IDS. Next rank pada key ID akan ditambahkan nilainya dengan amount. Oke. Ya, akan dilakukan looping ini terus-menerus hingga selesai. Kemudian kita akan lanjut dengan membuat sebuah variabel new tot atau new total. Di sini dimulai dari 0 juga. Kemudian dilakukan looping node, key-nya node dan nilai next rank dari list dari array next rank. Di sini new tot akan ditambahkan dengan next rank. Kemudian ketika looping ini selesai, variabel kita buat variabel fhub. Isinya adalah total yang di awal ini dikurangi dengan new tot atau total baru ini, kemudian dibagi dengan banyaknya next ranks. Oke. Selanjutnya kita looping lagi untuk node di dalam next rank atau step key-nya. Maka next rank pada key node akan ditambah nilainya dengan fhub ini. Ya, kemudian new tot akan diset kembali ke 0. Dilakukan looping lagi untuk key node dan next rank lagi. Di sini di dalam dictionary next ranks. Kemudian new tot adalah nilai dari new tot ditambah dengan next rank. Ya, new tot yang baru ini. Kemudian kita akan hitung rata-rata setiap pick. Oke, di sini ada total div. Tot div nilainya pertamanya 0. Kemudian dilakukan looping untuk key node dan nilai old sebagai old ranks dari array pref ranks. Kemudian di sini new rank adalah nilai dari new ranks pada key node. Untuk div di sini adalah absolute atau mutlak, nilai mutlak dari old ranks dikurangi new ranks. Maka ini nanti hasilnya adalah selalu positif. Meskipun hasilnya negatif di dalam sini, karena menggunakan ABS akan menjadi positif. Kemudian tot div akan ditambahkan nilainya dengan div ini. Ya, untuk dilanjutkan loopingnya hingga selesai. Kemudian di sini ada average atau average dari divnya. Adalah nilai dari total div, tot div dibagi dengan panjang preference. Kemudian di sini kita akan cetak i plus 1. Karena i di sini dimulai dari 0, maka harus di plus 1. Ya, ini untuk memperbaiki tampilan aja. 1. Kemudian di sebelahnya adalah avdiv. Ini 0,366 adalah average dari div. Oke, selanjutnya kita akan perbarui nilai. Nilai preference diganti dengan next ranks. Kemudian kita letakkan ranks terakhir atau final ranks kembali ke database. Kita print dulu. Di sini list dari next rank .items. Di sini yang diambil dari 1 sampai 5. Ini listnya yang ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita eksekusi update pick set old ranks sama dengan new ranks. Old ranknya
diganti dengan new rank. Kemudian di sini looping untuk KID dan new rank di dalam ring list, di dalam dictionary next ranks item. Kemudian di sini kita eksekusi, kita update dengan looping ini new rank-nya yang kita update dari tabel pics. Ya, kita update menjadi new rank. Kemudian di mana ID-nya adalah ID dari looping next rank ini. Oke. Selanjutnya kita commit dari connection-nya. Kemudian kita cetak rank sudah didapatkan. Di sini sudah mendapatkan rankingnya dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian kita print kosong di sini untuk enter atau pemisah antara proses. Jadi ini untuk proses PackRank-nya sudah selesai. PackRank. Proses yang terakhir di sini adalah proses create JSON, atau kita akan buat tampilan dari hasil PackRank ini ke dalam web, tampilan web. Ya, pertama kita pembuka ini, tekan enter untuk memulai pembuatan JSON output. Ya, di sini kita buat sebuah variabel. Di sini inputnya adalah berapa banyak nodes yang akan kita buat. Kemudian dikonversi ke integer. Ya, di sini kita selanjutnya akan eksekusi select count dari from ID as inbound, kemudian old rank, new rank dari pics join yang dijoin dengan links. Untuk pick ID-nya sama dengan links to ID. Where-nya di sini where HTML-nya tidak null dan error juga tidak null. Jadi kalau error dan atau HTML-nya null, maka tidak akan dimasukkan ke kursor, tidak akan ikut terselect. Kemudian di sini group by ID, order by-nya ID dan inbound. Oke. Selanjutnya kita buat fhand open rank.js. Kita lihat di sini. Di sini belum ada rank.js. Maka di sini karena belum ada, dia akan membuatkan rank.js tipenya write. Kita akan tuliskan nanti. Kemudian kita buat dulu array nodes di sini. Kemudian max rank-nya none dan min rank juga none. Kemudian dilakukan looping row di dalam self cursor. Ya, looping pertama isinya di sini node.append row. Jadi node-nya akan di-append dengan row, setiap nilai yang ada di dalam row. Kemudian rank adalah row index kedua. Index kedua di sini inbound, old rank, dan new rank. Maka new rank akan dimasukkan ke dalam variable rank. Di sini, jika max rank is known atau max rank kurang dari rank, maka max rank adalah rank. Nilai max ranknya diganti dengan rank. Kemudian di sini jika min rank-nya adalah known atau min rank-nya lebih besar dari rank, maka min rank adalah ranks. Nah, ini dua kondisi ini fungsinya adalah untuk mengurutkan atau menyorting dari min rank dan max rank-nya. Kemudian if jika panjang nodes-nya lebih besar dari how many, nodes yang ini lebih besar dari how many yang kita tentukan banyak node-nya, maka akan break
atau looping ini akan berhenti. Kemudian selanjutnya, jika max rank adalah sama dengan min rank, atau max rank sama dengan none, atau min rank sama dengan none, maka print error. Silakan mulai ulang program. Ya, kondisi ini biasanya tercapai ketika looping ini di break atau terjadi kesalahan di sini, sehingga looping berhenti. Kemudian di sini error. Kemudian akan dipanggil quit atau keluar dari program. Selanjutnya, fn kita akan tuliskan write spider JSON sama dengan nodes titik 2, buka kurung kotak, enter di sini, slash enter. Kemudian di sini count 0 pertama, kemudian maps-nya kita buat dua dictionary di sini, maps dan ranks. Kemudian kita looping sebanyak nodes. Jika count lebih besar dari 0 dan fn, maka fn akan ditulis enter. Kalau countnya lebih dari 0 akan di enter. Jadi untuk looping pertama tidak ada enter, masih mulai dari sini, dari selanjutnya. Rank adalah row pada indeks kedua. Kemudian nilai rank akan diubah menjadi 19 dikali dengan rank dikurangi min rank dibagi dengan max rank dikurangi min rank. Kemudian di sini fn kita tuliskan write weight-nya adalah row ke 0 diubah ke string. Untuk rank-nya adalah nilai dari rank diubah ke string, rank ini. Oke, selanjutnya akan kita tuliskan lagi ke fn juga. ID adalah row ketiga, indeks ketiga. Untuk URL adalah row indeks keempat. Oke. Key maps di sini pada key row indeks ketiga akan diisi dengan count, nilai count. Dan rank pada row indeks ketiga akan diisi dengan rank. Kemudian count di sini akan bertambah 1. Kemudian di looping terus hingga selesai. Kemudian di sini kita akan tuliskan untuk sebagai penutup. Di sini kurung kotak, kemudian enter. Ya, karena di sini dibuka dengan kotak, kemudian di sini kita tutup dengan kurung kotak. Oke, self cursor execute. Kita akan eksekusi ini. Kita select from ID to ID dari links. Kemudian kita tuliskan links. Kemudian kita buka. Enter. Count sama dengan 0 dulu. Kemudian untuk row di dalam kursor, setiap row di dalam kursor. Kemudian kondisi pertama, jika row pada indeks 0 tidak dalam maps, atau row indeks pertama tidak dalam maps, maka di continuous looping selanjutnya. Jika countnya lebih besar dari 0, kemudian maka sini fn akan dituliskan enter. Yang sama seperti tadi, looping pertama tidak akan menjalankan ini. Untuk looping kedua dan seterusnya, maka akan dilakukan enter setiap kali looping. Di sini rank adalah rank pada indeks ke 0, pada row indeks ke 0. Kemudian rank di sini adalah 19 dikali dengan nilai rank dikurangi min rank dibagi max rank dikurangi min rank. Rumusnya sama seperti tadi, hanya saja di sini ranknya sudah di set, diambil dari nilai ranks. Kemudian fn akan tuliskan lagi source adalah nilai string dari maps pada indeks row indeks ke 0.
Kemudian targetnya adalah maps ke row index ke 1. Untuk value-nya di set 3. Kemudian selanjutnya count akan bertambah terus-menerus hingga looping selesai. Maka kita akan akhiri di sini tutup. Kita akan tuliskan write kotak tutup di sini dan tutup dengan kurung kerawal dan titik 2. Kemudian fn kita tutup, kemudian kursor juga kita tutup. Kemudian di sini kita akan print buka force HTML pada browser untuk melihat hasil secara visual. Nanti kita akan buka force.html. Tapi ini masih belum ada rank.js, masih belum terbuat karena kita belum selesai menjalankan programnya. Kita enter di sini. Buat node-nya 5 saja. Oke. Buka force HTML pada browser untuk melihat secara visual. Force.html. Kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Ini bisa kita lihat kalau kita hover akan kelihatan websitenya proposal.blogspot.com. Kemudian ini akan kelihatan juga 17 dan nah, semakin besar lingkarannya ini, maka dia adalah page dengan rank yang terkuat atau paling penting. Semuanya akan terhubung ke sini. Semakin kecil, semakin tidak penting. Oke. Selanjutnya saya akan perlihatkan di Force.js juga. Ya, di sini sudah terbuat ya rank JS-nya. Kita perlu modifikasi. Kita perlu sesuaikan nilai dari di dalam Force.js. Di sini skripnya yang akan digunakan d3v2.js dan di foldernya d2 d3 v2.js. Kemudian ini kita sesuaikan dengan JS yang di-generate dari create.json tadi, rank.js di sini. Kemudian untuk CSS-nya kita perlu sesuaikan juga, namanya force.css. Force.css. Oke. Untuk kemudian di sini perlu juga JavaScript force.js. Ada force.js. Maaf. Oke. Untuk pembahasannya sampai di sini, tampilannya akan seperti ini nanti hasilnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.